Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat ketidakjujuran yang dilakukan oleh gereja-gereja denominasi dalam beriman. Hal ini sangat penting dan perlu sehingga orang-orang Katolik itu tidak selalu merasa terpojokkan. Padahalnya orang-orang yang berasal dari denominasi ini melakukan sesuatu yang tidak tepat atau tidak pas. Kemudian gereja Katolik dituduh yang macam-macam. Ini selalu yang terjadi. Maka sesi ini saya mengajak kita untuk melihat ketidakjujuran yang terjadi pada gereja-gereja denominasi terhadap atau dalam hal beriman. Para sahabatku terkasih, kita ketahui bahwa gereja-gereja denominasi ketika mengatakan atau berbicara tentang sesuatu selalu menggunakan dasar kitab suci atau dasar Alkitabiah. Jadi mereka ini selalu membawa kitab suci kalau bicara tentang sesuatu. Selalu mengutip ayat-ayat kitab suci ketika mereka mengatakan sesuatu. Ini juga tampak dalam komentar-komentar yang muncul di dalam video-video saya pada channel ini. Jadi ketika saya katakan beberapa hal atau menyampaikan tentang ajaran iman gereja Katolik, selalu ada saja komentar yang muncul di situ. Apa dasar kitab sucinya? Apa dasar biblisnya? Inilah komentar-komentar. Jadi semakin memperjelas bagi kita bahwa mereka ini ketika berbicara tentang sesuatu selalu menggunakan atau menjadikan kitab suci sebagai rujukan mereka. Padahal tanpa mereka sadari bahwa gereja Katolik itu memiliki 3 sumber ajaran iman: tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Ada 3 sumber ajaran iman gereja Katolik. Ini tanpa mereka sadari. Jadi mereka selalu mempertanyakan apa dasar biblisnya, apa dasar kitab sucinya. Dan justru di sini dengan adanya 3 sumber ajaran iman gereja Katolik ini membuat gereja Katolik begitu kokoh, teguh, dan tangguh berdiri menghadapi berbagai macam situasi zaman. Walaupun begitu, sampai di titik ini kita masih bisa memahami atau hal ini masih bisa dipahami. Karena apa? Mereka masih menggunakan kitab suci untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi mereka. Jadi walaupun mereka mengabaikan 2 sumber lagi dalam iman gereja Katolik, mereka hanya menggunakan kitab suci, tapi pada titik ini kita masih bisa memaklumi bahwa mereka masih menggunakan kitab suci sebagai sumber ajaran iman. Jadi sampai pada titik ini sekali lagi kita masih bisa memahami karena apa? Mereka menggunakan kitab suci sebagai patokan atau rujukan bagi mereka. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah walaupun kitab suci digunakan sebagai rujukan atau dasar, ada persoalan yang muncul di sini. Maka yang menjadi persoalan di sini adalah ada hal penting yang dibicarakan secara jelas dalam kitab suci, tidak mereka atau mereka tidak membicarakannya. Padahalnya tadi semua hal dari kitab suci dan kitab suci. Harus kitab suci menjadi rujukan utama, tidak boleh yang lain-lain. Kalau gereja Katolik dalam membicarakan sesuatu, rujukannya bisa ke kitab suci, bisa ke tradisi suci, bisa juga kepada atau pada ajaran magisterium gereja. Nah, sementara dari gereja-gereja denominasi selalu menggunakan kitab suci sebagai rujukan. Tapi sayangnya banyak hal atau ada hal yang dibicarakan secara jelas, secara terang-terangan di dalam kitab suci, ini mereka tidak bicarakan. Ini menjadi persoalan. Bahkan mereka meniadakan atau menenggelamkannya. Padanya tadi kitab suci dan kitab suci. Tapi justru di sini mereka bahkan meniadakan atau menenggelamkannya. Dan ketika gereja Katolik mengangkat, membicarakan, memberi perhatian, kemudian menghidupinya, malah gereja Katolik yang diolok-olok, dituduh yang macam-macam.
Sementara tadi mereka harus semuanya dari kitab suci, tapi ada hal yang sangat mendasar, sangat penting. Mereka tidak mengangkatnya, bahkan menenggelamkan hal ini. Kemudian ketika gereja Katolik muncul, mengangkat, membicarakan, memberi perhatian, kemudian menghidupinya, malah gereja Katolik yang dituduh yang macam-macam, gereja Katolik yang diolok-olok. Bahkan figur itu sendiri dihina. Figur itu sendiri dihina. Figur itulah Bunda Maria. Figur itulah Bunda Maria. Maka kita lihat dalam gereja-gereja denominasi, apakah di sana mereka memberikan perhatian secara istimewa kepada Bunda Maria? Sementara dalam kitab suci Bunda Maria dibicarakan, dibahas secara jelas. Maka di sini sebuah kerancuan terjadi dalam keimanan mereka. Maka tadi di judul saya katakan, mereka sudah melakukan sebuah ketidakjujuran dalam beriman. Kalau memang semuanya harus berdasar pada kitab suci, ya semua yang ada di dalam kitab suci itu harus dibicarakan dong. Disinilah lihat kerancuan ini. Inilah kerancuan yang terjadi pada gereja-gereja denominasi. Dan ketika gereja Katolik hadir, membicarakan, membahas, mengangkat figur tentang Bunda Maria, kemudian menghidupinya, malah gereja Katolik diolok-olok. Dan figur itu sendiri dihina. Maka dalam konten sebelumnya saya pernah katakan demikian. Bunda Maria tidak diterima, bahkan dihina oleh gereja-gereja denominasi. Maka Yesus pasti mengalami kesedihan yang teramat dalam. Karena apa? Bunda Maria itu adalah ibunya. Rahimnya menjadi tempat dia hadir di dunia, menyelamatkan dosa-dosa manusia. Dan figur itu dihina, ditolak, tidak diterima. Nah, para sahabatku terkasih, sementara ada begitu banyak teks kitab suci yang berbicara tentang Bunda Maria. Jadi di sini tadi sudah saya katakan, ini sebuah kerancuan, ketidakjujuran yang dilakukan oleh gereja-gereja denominasi. Kalau memang semuanya berdasar dari kitab suci, kenapa Bunda Maria tidak dibicarakan? Inilah sebuah ketidakjujuran, kerancuan yang terjadi di sini. Kita lihat ada sekian ayat kitab suci, ada sekian perikop kitab suci yang membicarakan atau berbicara secara khusus, secara istimewa tentang Bunda Maria. Yang pertama misalnya, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Ini kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Jadi kita ingat dalam kisah ini, Allah mengutus malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan menyampaikan pesan istimewa bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu anak yang akan dilahirkan itulah menjadi putra Allah, menjadi anak Allah. Dialah yang akan menebus dosa umat manusia. Kenapa gereja denominasi mereka tidak bicarakan ini? Padahalnya ini adalah gerbang terjadinya keselamatan di muka bumi ini. Kesediaan Maria untuk mengandung juru selamat ini menjadi pintu gerbang terbukanya keselamatan bagi dunia. Ini hal yang sangat penting. Kenapa gereja-gereja denominasi diam saja, bahkan menenggelamkan ini? Jadi di sini sudah terjadi ketidakjujuran. Hal kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Ini kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Bahkan ketika dalam kunjungan ini Elisabet berkata demikian, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ini momen yang sangat-sangat istimewa. Bunda Maria sedang mengandung, pergi mengunjungi Elisabet juga yang pada saat itu sedang mengandung juga. Nah, para sahabatku terkasih, inilah perikop kitab suci yang kedua yang berbicara menegaskan tentang kehadiran Bunda Maria. Yang ketiga, Maria melahirkan Yesus di kandang Bethlehem.
Ini kita temukan dengan jelas dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kemudian Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kisah kelahiran Yesus di dunia ini. Dan kita lihat bagaimana peran Maria, bagaimana situasi Maria menjelang kelahiran Yesus hingga kelahiran Yesus itu sendiri. Maria punya andil yang sangat besar melalui kesediaan yang menyediakan rahimnya, maka juru selamat dunia ini hadir ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Kenapa Anda tidak membahas ini? Ketika gereja Katolik membahas, mengangkat, mengimaninya, malah gereja Katolik yang diolok-olok, diejek-ejek. Kemudian hal keempat, Maria mengungsi ke Mesir bersama putranya dan Yosef. Ini tertulis dengan jelas dalam Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Kita ingat dalam kisah waktu itu, Raja Herodes ingin membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada zaman itu. Nah, Maria merasa khawatir dan cemas, kemudian bersama dengan Yosef membawa Yesus ini mengungsi ke Mesir. Ini peran Maria yang luar biasa. Kenapa tidak diangkat? Kemudian hal yang kelima, Maria diramal oleh Simeon. Ini kita temukan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai dengan ayat 38. Saat itu adalah Yesus dipersembahkan di bait Allah. Apa yang terjadi? Waktu itu Simeon berkata demikian, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadikan suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang dan tentang dirinya sendiri. Dan suatu pedang kesedihan akan menembus jiwamu sendiri. Pernyataan atau kalimat terakhir ini ditujukan kepada Bunda Maria. Ini sangat jelas, maka gereja Katolik itu wajar-wajar saja menerima dan mencintai Bunda Maria dalam kehidupannya. Hal yang keenam, Maria hidup bersama Yesus dan Yosef. Ini kita temukan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai dengan ayat 40. Ini mengisahkan tentang bagaimana Maria menjalani kesehariannya di dalam keluarga kecilnya itu sambil mendidik Yesus putranya. Hal yang ketujuh, Maria mencari putranya di bait Allah. Inilah kisah yang terjadi ketika peristiwa mereka merayakan Paskah, kemudian mereka harus berjalan kaki kembali ke kampung halaman. Dan pada saat itu rupanya Yesus tidak ikut serta di dalam rombongan itu. Yesus malah tinggal di bait Allah dan mulai mengajar, berbincang-bincang, bercerita dengan para ahli Taurat dan orang-orang para petinggi yang ada di bait Allah. Ini kita temukan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Hal yang kedelapan, Maria hadir dalam pesta di Kana. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Para sahabatku terkasih, ini sudah beberapa konten sebelumnya sudah saya ulas ini. Dan kehadiran Maria di sana begitu luar biasa penting. Maria melihat situasi yang ada di dalam pesta itu, melihat kekhawatiran tuan pesta, kemudian menyampaikan sebuah permohonan kepada anaknya. Dan apa yang terjadi? Yesus membuat mujizat pertamanya. Orang-orang Kristen semuanya mengakui bahwa di Kana itulah Yesus pertama kali melakukan mujizat sebagai tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Dan di sana peran Bunda Maria begitu luar biasa. Bunda Maria sangat menentukan di sana. Karena Bunda Maria hadir memohon kepada putranya, maka hal itu terjadi. Tapi ini tidak kita sadari. Nah, kemudian hal yang kesembilan, Maria dipuji bahagia. Ini ketika Yesus sedang mengajar, lalu ada seorang ibu
mengatakan kepada Yesus, "Berbahagialah rahim yang telah mengandungmu dan susu yang telah menyusui engkau." Ini kita temukan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Kemudian hal yang ke-10, Maria berdiri di kaki salib Yesus. Ini kita temukan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita ingat ini momen yang begitu memilukan hati Bunda Maria. Melihat putranya, anak yang dibesarkannya dengan susah payah, itu bergantung di kayu salib, dihukum mati dengan cara disalibkan. Maria menanggung sebuah penderitaan yang teramat berat. Dan di kaki salib itulah pada saat itu sebelum Yesus mengembuskan napas terakhir, Yesus menyerahkan Bunda Maria melalui Yohanes murid yang dikasihinya. Kemudian melalui Yohanes sebagai perwakilan kita, Yesus menyerahkan kita ke dalam tangan Bunda Maria. Momen yang sangat istimewa. Maka di dalam gereja Katolik, kenapa gereja Katolik begitu menghormati, menghargai Bunda Maria? Karena Yesus sendiri sudah menyerahkan Maria menjadi ibu gereja. Inilah paham atau pandangan yang luar biasa para sahabatku terkasih. Maka kesimpulan pertama, disinilah nampak kekacauan, kerancuan, ketidakjelasan dari gereja-gereja denominasi dalam beriman. Nampak kekacauan, kerancuan, ketidakjelasan dalam beriman. Mereka selalu menyoroti kitab suci, dan kitab suci. Tapi apa yang terjadi? Hal yang sangat penting, dan bahkan Maria itu punya andil yang begitu luar biasa akan kehadiran juru selamat di dunia ini, justru luput dari perhatian mereka. Dan ketika gereja Katolik mengangkat, membicarakan, menghidupi ini, gereja Katolik malah diolok, diejek, dan Bunda Maria sendiri dihina. Kedua, mereka hanya bermulut besar dalam berbicara, tapi kenyataannya terbalik. Hanya bermulut besar, kenyataannya terbalik. Apa maksudnya? Mereka dalam pembicaraan selalu menggunakan kitab suci sebagai rujukan mereka. Tapi hal penting di dalam kitab suci menyangkut Bunda Maria, justru mereka mengabaikannya. Dan yang ketiga, Katolik yang dituduh selalu tidak biblis, justru mereka di sini melakukan sebuah pembohongan publik. Karena apa? Gereja Katolik selama ini yang dituduh tidak biblis. Tapi di sini justru gereja Katolik itu begitu biblis. Gereja mengangkat apa yang tertuang di dalam kitab suci. Maka di sini sebenarnya mereka sudah melakukan sebuah pembohongan publik, sebuah kebohongan publik. Jadi sebenarnya mereka tadi mengatakan semuanya harus dari kitab suci. Justru di sini mereka meniadakan. Dan gereja Katolik memberi perhatian terhadap kitab suci mengenai figur Bunda Maria. Malah di sini gereja Katolik yang diolok-olok, diejek. Jadi di sini mereka sebenarnya sudah melakukan sebuah kebohongan publik. Maka pesan saya untuk gereja-gereja denominasi. Pertama, bro, ajaran iman Anda belum ada apa-apanya dibandingkan iman gereja Katolik. Ajaran iman Anda itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ajaran iman gereja Katolik. Itu harus Anda sadari, harus Anda pahami dengan baik ini. Jadi, Anda fokus dulu dengan ajaran iman Anda. Karena ajaran iman Anda belum ada apa-apanya dengan ajaran iman Katolik. Maka di sini Anda diharapkan fokus dulu dengan iman Anda. Supaya kata dan perbuatan Anda itu sejalan.
Supaya kata dan perbuatan Anda itu sejalan. Anda selalu berkuak-kuak di sana, semuanya harus dari kitab suci. Kitab suci harus selalu menjadi patokan dasar rujukan kita. Sementara Maria yang begitu luar biasa perannya dalam karya keselamatan, ikut punya andil dalam karya keselamatan di dunia, justru Anda melupakannya. Dan gereja Katolik memberi perhatian yang istimewa kepada Bunda Maria, justru Anda mengejek-ejek, mengolok-olok, demikian juga menghina figur Bunda Maria. Demikianlah para sahabatku terkasih, ulasan tentang judul ini, semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.